Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham market leader tapi harga under value. Bahas perusahaan di bisnis ekor naga. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham di sektor yang mengalami pelemahan beberapa tahun terakhir. Sektor ini sering disebut sebagai ekor naga karena menjadi sektor yang paling lama pulih saat ekonomi membaik. Tapi, di sisi lain, bisnis ini punya peluang yang cukup besar, apalagi jika banyak orang yang belum menyadarinya. Artinya, perusahaan di sektor seperti ini bisa dikatakan high risk dan high gain. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Bumi Serpong Damai berdiri tahun 1984. Artinya, saat video ini dibuat, BSDE berusia sekitar 37 tahun. Perusahaan properti ini ternyata sudah berusia di atas 35 tahun. Umur yang cukup senior untuk perusahaan di bisnis properti. Artinya, BSDE sudah cukup berpengalaman dan tak heran jika mereka menjadi salah satu market leader di industri ini. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. BSDE punya aset 59,06 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 60,86 triliun. Artinya, aset perusahaan turun 1,8 triliun atau 2,96% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 59,06 triliun, perusahaan punya tanah yang belum dikembangkan sebanyak 12,57 triliun. Artinya, 21,28% aset perusahaan berada dalam bentuk tanah yang belum dikembangkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,15 triliun atau 1,21%. Selain tanah yang belum dikembangkan, ada juga persediaan. Dari total aset 59,06 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 11,65 triliun. Artinya, 19,73% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,96 triliun atau 8,98%. Kedua, liabilitas. BSDE punya liabilitas 24,01 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 26,39 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 2,38 triliun atau 9,02% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 24,01 triliun, perusahaan punya utang obligasi sebanyak 8,19 triliun. Artinya, 34,11% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang obligasi. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,24 triliun atau 3,02%. Selain utang obligasi, ada juga liabilitas kontrak. Dari total liabilitas 24,01 triliun, perusahaan punya liabilitas kontrak sebanyak 2,75 triliun. Artinya, 11,45% total utang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas kontrak. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 1,01 triliun atau 58,05%. Ketiga, ekuitas. BSDE punya ekuitas 30,62 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 30,11 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,51 triliun atau 1,69%. Nah, dari total ekuitas 30,62 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 21,63 triliun. Artinya, 70,64% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,65 triliun atau 3,10%. Keempat, pendapatan. BSDE punya pendapatan 3,25 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 2,33 triliun. Berarti, pendapatan perusahaan naik 0,92 triliun atau 39,48% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan.
BSDE punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,06 triliun, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 0,73 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,33 triliun atau 45,21% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. BSDE mampu menghasilkan laba sebanyak 0,68 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka minus 0,19 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,87 triliun atau 457% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BSDE punya ROE 4,44% dengan NPM 20,90%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 78,41%. Perusahaan punya ROE yang biasa saja tapi dengan NPM yang menarik. Artinya, laba yang dihasilkan cukup besar dibandingkan pendapatan. Tapi, labanya belum sebanding dengan besarnya ekuitas. Hal menarik dari perusahaan ini adalah DER. Meski perusahaan ini bergerak di bidang properti, tapi rasio utangnya masih rendah. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 17,75 kali dan PBV 0,79 kali. BSDE punya valuasi PER yang cukup tinggi, tapi PBV yang masih wajar. Artinya, meski laba yang dihasilkan mengalami peningkatan, tapi belum sebanding dengan harga sahamnya. Namun, jika membandingkan dengan PBV, BSDE punya harga saham yang masih di bawah ekuitas per lembarnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Meski bukan komponen utama, aset perusahaan turun karena pos investasi yang berkurang. Kedua, liabilitas mengalami penurunan karena adanya pelunasan utang obligasi. Ketiga, ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. Keempat, laba tumbuh karena pendapatan yang bertambah. Kelima, rasio keuangan BSDE masih cukup baik. Keenam, valuasi perusahaan terlihat tanggung dengan PER 17 kali meski PBV hanya 0,79 kali. Artinya, tidak bisa dikatakan murah, tapi juga tidak mahal. Demikian analisis singkat saham BSDE berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Thank you.